Nah, ini adalah kegiatan untuk membuat tabung yang di dalamnya sebagai piezometer yang nantinya akan diletakkan ke dalam tanah seperti lubang air. Sini pipa dipotong dengan ukuran 150 cm. Ini adalah proses melubangi pipa. Melubangi pipa ini untuk maksud supaya nanti air tanah itu bisa masuk ke dalam pipanya, ke dalam piezometer. Selain itu juga ditutup dengan karung goni itu supaya air tanah yang masuk ini tidak masuk juga sampah-sampah yang lain, sampah-sampah akar, sampah-sampah tanahnya itu. Jadi hanya air yang naik masuk ke dalam pipa. Kemudian membuat pipa ukurnya. Jadi nanti di dalam tabung itu akan ada rambu ukurnya berupa pipa ini yang dicat sesuai warna-warna sebagai indikasinya, indikatornya. Tahap selanjutnya yaitu pemasangan pipa. Pertama, buatlah lubang pada tanah, lalu tempatkan pipa piezometer sejajar dengan batas tanaman dan tanah. Selanjutnya, saat pembenaman pipa piezometer, padatkan tanah agar tidak longsor atau terjadinya pergeseran pada pipa piezometer. Selanjutnya, cara menggunakan pipa piezometer tersebut. Kita mau menjelaskan cara untuk mengukur piezometer yang sudah kita pasang. Di sini sudah ada warnanya masing-masing, ya. Kemudian angkanya juga sudah ada. Untuk cara pembacaannya, kita samakan berarti dengan pipa yang di atas tanah, ya, sekitar 30 cm. Cara pembacaannya, air yang posisi di bawah tanah itu artinya minus, ya. Kalau posisi airnya nanti di atas tanah, berarti itu tandanya plus, ya. Jadi cara bacanya kita berdasarkan warna. Untuk 0 sampai 40 cm itu tandanya tanda peringatan dia sudah mau banjir, ya. Kalau untuk tanda hijau 40 sampai 55 cm itu tandanya groundwater kita ideal, ya. Kalau untuk 55 sampai 70 cm itu sudah peringatan untuk kekeringan. Kalau untuk warna merah 70 cm sampai 120 cm itu sudah tandanya kekeringan. Jaraknya atau berapa senti kategori kering, ideal maupun banjir itu disesuaikan dengan aturan yang berlaku di tempat masing-masing, ya. Kemudian untuk pelampung itu kita bisa gunakan botol, ya, ataupun styrofoam. Kita cari yang bebannya ringan, ya. Kemudian kita bisa kalibrasi, ya. Kita menggunakan ini beratnya berapa ditambah pipa, ya, nanti kita kalibrasi sebelum kita pasang, ya. Botol 600 ml itu kita sudah kalibrasi, selisihnya ada 3 cm, makanya kita harus lebihkan 3 cm. Kita pasang, ya. Kita lebihkan 3 cm, kemudian kita pasang penutupnya. Kita masukkan di pipa piezometernya. Oke, sekarang kita lepas sampai di mana batasnya, ya. Kita tekan.
Oke, nggak mau lagi. Oke, berarti sekarang kondisi groundwaternya ya, atau air di bawah tanahnya adalah sekitar minus 93 cm ya. Jadi ini cara pengukuran untuk piezometer. Dia sudah otomatis, nanti kalau banjir dia akan naik sendiri. Kalau seperti ini airnya berarti minus 65 di bawah tanah. Kalau sekarang berarti air tanah kita belum ideal, kita masih minus 93 ya. Kalau ideal berarti harus minus 50 atau minus 40. Itu kondisi air di dalam tanah yang ideal ya. Jadi untuk cara membaca air piezometer kurang lebih seperti itu ya. Oke, demikian, terima kasih. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang pengukuran konduktivitas hidrolik secara sederhana, di mana video ini saya ambil dari cuplikan praktikum oleh Kenny Diu Bandaso dengan menggunakan alat-alat sederhana. Baiklah, untuk alat-alatnya ada wadah penampung, penggaris, paku, meja, tiang penyangga, dan stopwatch. Kemudian untuk bahan, pasir halus, botol plastik, selang kecil, spons, lakban, tali, dan air. Untuk tahap pertama, siapkan semua bahan dan peralatan yang akan digunakan untuk membangun 2 set sistem koneksi hidrolik. Untuk langkah-langkahnya bisa dilihat seperti yang ada di video. Gunakan gunting untuk memotong salah satu sisi dari botol. Kemudian ukur selang seperti yang dibutuhkan. Setelah selang dipotong, sambungkan botol 1 dengan botol 3 dengan selang panjang 70 cm. Lalu, botol 3 dan 4 dengan selang panjang 30 cm. Pastikan bahwa selang yang masuk ke lubang dibuat pada tutup botol secara ketat dan rapat agar tidak ada angin maupun air yang masuk atau keluar. Kemudian satukan kedua botol dengan menggunakan lakban. Selanjutnya, isilah tanah ke dalam botol yang telah terisi pasir sebelumnya. Tanah diisi hingga rata. Permukaan irisan botol tanah yang diisi harus cukup padat dengan cara diberikan sedikit tekanan. Lalu pasang tutup botol, kemudian beri selang. Siapkan tiang penyangga dengan keadaan seimbang, seperti video berikut. Atur posisi botol 1 pada tiang kaki 1, posisikan ketinggian pada ketinggian 30, 40, dan 50. Jangan biarkan botol 2
dan 3 menggantung ketika mengatur dan menaikkan ketinggian 1. Tanah di botol diberikan dudukan. Jepit botol 2 pada tiang berkaki nomor 2. Karena ketinggian kedua dipertahankan konstan setinggi 20 cm dari dudukan. Buatlah timer dan lihat pergerakan air melalui media botol kedua. Lihat apa yang terjadi. Apakah botol air akan penuh pada media ketiga? Kesimpulannya, tekstur tanah menjadi salah satu faktor kecepatan air untuk mengalir. Begitulah yang dapat kami sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.